Gadis ini terdampar di pulau terpencil dan siap menangkap mangsa. Saat ini, seorang pria datang di belakangnya dengan tongkat kayu. Saat pria ini bersiap bertindak, gadis ini tiba-tiba menoleh. Tapi dia tidak menemukan sosok pria itu. Melihat gadis itu tak melihat dirinya. Dia memukuli gadis ini sampai pingsan dengan tongkat kayu. Tapi setelah itu dia menyesalinya. Dia segera melangkah maju untuk memeriksa luka wanita itu. Tapi dia tidak sengaja memicu jebakan dan tertarik ke udara. Lalu gadis ini dibangunkan oleh pria yang meminta bantuan. Barulah dia menyadari bahwa orang yang memukulnya adalah suaminya. Ini membuatnya cukup marah. Dia ambil tongkat di tanah dan bersiaplah untuk melawan. Tapi saat ini, ada suara dari hutan. Kemudian dia tersenyum jahat pada suaminya. Lalu dia menjatuhkan tongkat dan lari dengan cepat. Pria ini baru menyadari ada yang tak beres saat ini. Dia mulai mengayunkan tubuhnya dari sisi ke sisi. Akhirnya, dia tersangkut di tanaman merambat dan selamat. Tapi gadis ini tidak seberuntung itu. Karena para kanibal mati-matian mengejarnya. Tak lama itu gadis ini dikejar entah kemana. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke gua. Ternyata itu suaminya sendiri. Suami menyuruhnya untuk tetap tenang dulu. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk berkelahi. Mereka harus cari cara untuk meninggalkan pulau itu secepat mungkin. Tapi baru selesai bicara, istrinya datang dengan senjata yang dia ambil. Dan melemparkan senjata ke suaminya dengan santai. Suaminya memilih kabur melihat istrinya yang mau membunuhnya. Tapi istrinya tak ingin lepaskan dia. Dia mengambil tombak dan mengejarnya. Suami diam-diam bersembunyi di balik peti dan menggigil. Sang istri mulai menanyai suaminya. Kenapa dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya? Apakah dia tak cukup perhatian dan lembut? Suaminya ingin menjelaskan. Tapi baru mengatakannya, dia sudah menyadari itu salah. Posisinya pun terungkap seketika. Selanjutnya, sang istri memegang tombak dan menembus peti mati. Tapi saat menarik tombaknya, dia tidak sengaja terjatuh. Sang suami tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Tapi baru selesai bicara, dia menerima pukulan fatal. Kemudian pasangan itu mulai berkelahi. Tapi sang suami tidak tega menyakiti istrinya. Hal ini diikuti dengan kombinasi pukulan. Lalu dia berbaring di tanah dan alami serangkaian tendangan. Melihat dia akan dipukuli sampai mati oleh istrinya. Dia tidak tahan. Dia meraih kaki istrinya dan mengayunkannya. Istri yang terluka itu menjadi gila. Dia mengangkat sebuah tong besar dan menghantam suaminya ke tanah. Melihat suaminya tidak bergerak sekian lama, dia panik. Dia tak menyangka suaminya lemah. Jadi pertolongan pertama dimulai. Tapi sang suami tetap tidak merespon. Sang istri baru menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu kasar. Lalu dia menangis. Tapi dia tak bisa tahan diri dan tinju suaminya lagi. Tak disangka, hal itu membangunkan sang suami. Akhirnya keduanya berhenti kelahi. Dan putuskan untuk pergi sebelum berurusan dengan hubungan. Tetapi sebelum mereka keluar dari hutan, dia ditembak oleh panah beracun dan pingsan di tempat. Kemudian mereka dibawa ke suku kanibal. Istri diikat ke tiang untuk kremasi. Sang suami ditempatkan di atas rakit untuk penguburan air. Saat rakit akan jatuh ke air terjun dengan sungai, suaminya tiba-tiba terbangun. Dia melihat sekeliling dan meraih batu di sebelahnya. Begitulah dia berhasil selamat. Untuk menyelamatkan istrinya, dia berjuang kembali ke suku kanibal. Kemudian dia menghampiri ketua dan meninjunya. Setelah itu, dia dengan seluruh tenaganya mencabut tiang yang mengikat istrinya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sebelum kanibal bereaksi, sang suami bergegas ke tepi tebing dengan membawa pancang. Kemudian tanpa ragu, dia membawa istrinya dan melompat ke laut. Di sela-sela jatuh, dia tak lupa memberikan ciuman cinta. Setelah jatuh ke air, keduanya secara ajaib selamat. Tapi bagaimana mungkin kanibal melepaskan mereka? Mereka lemparkan tombak ke arah pasangan itu. Untung saja itu terlalu jauh dan tidak mengenai. Sang suami buru-buru mencabut pisau batu dari tombak. Dia kemudian memotong tali dan menyelamatkan istrinya dari tiang pancang. Lalu mereka kembali ke pantai dan menemukan rakit yang digunakan untuk penguburan air. Lalu mereka berhasil pergi dari pulau menyeramkan ini. Pasangan ini pun kembali ke rumah mereka.